Shalom, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Syukur kita kembali lagi di dalam persekutuan Komisi Wanita. Mari sebelum kita lebih lanjut memasuki persekutuan pada sore hari ini, bersama kita akan pujikan satu pujian yang mengatakan, Engkaulah Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Bukan dengan kuatku, tetapi karena roh-Mu. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan dan memulai persekutuan pada sore hari ini, kita masuk di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pertolongan Tuhan, kasih karunia dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Bapa kami bersyukur di dalam persekutuan sore hari ini kami boleh kembali datang di hadapan-Mu untuk bersama-sama memuji Tuhan dan bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah setiap kami di tempat kami masing-masing. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, menyerahkan sepanjang waktu ini. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita akan memasuki perenungan firman Tuhan. Sekalipun kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di tempat kita masing-masing, tetapi marilah setiap kita merenungkannya di dalam sikap yang penuh penghormatan kepada Tuhan Allah. Mari bersama-sama kita membuka satu bagian Alkitab kita di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-14. Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Saya akan membacakan bagi kita semua, silakan ibu-ibu sekalian yang ada di tempat masing-masing memperhatikannya. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu.
Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal apakah yang sempat membuat ibu-ibu sebagai seorang wanita merasakan khawatir atau bahkan merasa takut? Jikalau kita melihat di dalam masa lalu bangsa kita Indonesia atau bahkan masa lalu dunia, di mana sebelum wanita boleh memiliki satu jabatan yang tinggi atau setara dengan laki-laki, banyak sekali kalangan wanita atau kalangan perempuan yang takut mengambil tindakan atau bahkan bergabung di dalam satu lembaga kemasyarakatan atau bahkan melakukan banyak hal di dalam kemasyarakatan. Oleh karena tingkatan dan derajat dari perempuan ini dipandang rendah. Tetapi jika kita melihat di masa kini, banyak sekali kaum-kaum wanita yang sudah tidak lagi khawatir, yang sudah tidak lagi takut untuk mengambil satu jabatan atau bahkan mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan di dalam gereja. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bacaan kita pada sore hari ini kita semua sudah tahu siapa itu Deborah dan apa jabatan dari seorang Deborah. Kalau kita melihat di dalam kisah kepemimpinan Deborah, dia dipilih oleh Tuhan Allah sebagai seorang nabiah dan bahkan terlebih sebagai seorang hakim-hakim atas bangsa Israel. Dituliskan bahwa Deborah ini adalah seorang pribadi yang memiliki kebijaksanaan dan kewibawaan sebagai seorang perempuan. Ketika kita membaca di dalam perikop pasalnya yang keempat, kita akan menemui kebiasaan daripada Deborah, di mana dikatakan dia terbiasa duduk di bawah pohon korma. Dan di bawah pohon korma itulah dia melakukan banyak sekali tugas dan aktivitasnya sebagai seorang hakim atas Israel. Bisa jadi bahwa di bawah pohon korma itu Deborah biasa berpikir, Deborah biasa merenung, dan Deborah biasa menghakimi orang-orang Israel yang datang untuk berhakim kepada dia. Kita bisa melihat bahwa Deborah ini sekalipun dia seorang perempuan, tetapi dia adalah seorang yang tidak ditolak oleh Israel di dalam kepemimpinannya. Oleh karena dia adalah seorang yang arif dan seorang yang bijaksana. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema perenungan kita hari ini adalah, bukankah Tuhan maju di depan engkau? Seperti yang diserukan oleh Deborah kepada Barak, ketika akan maju berperang, dia mengatakan, bukankah Tuhan maju bersama dengan engkau? Dan di dalam tema perenungan hari ini, kita akan merenungkan dua hal yang menjadi perenungan kita. Yaitu yang pertama adalah, di mana setiap kita hendaklah menjadi pribadi atau menjadi diri yang berkenan bagi Allah. Kalau kita melihat menjadi seorang nabiah atau bahkan terlebih menjadi seorang hakim, haruslah seorang yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Deborah adalah seorang pribadi yang jujur, seorang pribadi yang bertanggung jawab, dan tentunya dia adalah seorang yang diperkenankan oleh Tuhan melayani bangsa Israel. Dan dia adalah orang yang dipilih Allah. Artinya ketika Allah memilih dia untuk melakukan satu tugas tanggung jawab, yaitu memimpin dan menghakimi bangsanya, bukan berarti dia adalah seorang yang biasa-biasa saja. Tetapi dia adalah seorang yang spesial di mata Allah. Dan seorang yang pasti mampu melakukan tugas dan pekerjaan Allah bagi manusia. Sekalipun dia adalah seorang perempuan, tetapi kita bisa melihat, di sisi lain mungkin saja Allah ingin menyatakan bahwa tidak ada lagi tembok atau pembatas antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah.
Allah bisa memakai siapa saja, asalkan pribadi itu berkenan di hadapan Allah. Dan mari kita melihat bahwa di dalam kepemimpinan Deborah, tidak ada bangsa Israel yang menolak kepemimpinannya. Tidak ada bangsa Israel yang tidak datang berhakim kepada dia. Dikatakan bahwa ketika Deborah sedang berada di tempat persinggahannya, yaitu di bawah pohon korma, orang Israel terbiasa datang dan berhakim kepada dia, meminta pengadilan kepada dia. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian pertama ini menjadi satu evaluasi bagi saya dan juga setiap kita sebagai kaum wanita. Menjadi diri yang berkenan di hadapan Allah. Apakah di dalam hari-hari ini, apakah di dalam minggu-minggu ini, dan bahkan bulan-bulan ini kehidupan setiap kita adalah kehidupan yang berkenan bagi Allah? Di dalam kenyamanan dan bahkan ketidaknyamanan setiap kita di dalam masa-masa pandemi ini, yang melakukan setiap hal pekerjaan yang berpusat di dalam rumah, apakah membuat setiap kita menjadi pribadi yang melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagai orang percaya? Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi berkenan di hadapan Allah adalah seperti ketika kita memperhatikan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, yang dimana di sana menjelaskan bagaimana kehidupan seseorang yang berkenan di hadapan Allah, yaitu penekanannya adalah ketika seseorang telah mengetahui petunjuk-petunjuk yang ditunjukkan kepada dia tetapi dia tidak melakukannya, berarti dia adalah seorang yang tidak taat dan menolak perkenanan di hadapan Allah. Di ayatnya yang kedua disampaikan bahwa kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Petunjuk seperti apa? Yaitu petunjuk yang memberitahukan tentang kebenaran atau bahkan panduan hidup akan kebenaran firman Tuhan. Perkenanan di hadapan Allah adalah bagi mereka yang menerima dan tidak meninggalkan, tetapi yang dengan setia melakukan dan mengerjakannya terus-menerus. Sekali lagi, ketika kita masih memiliki kesempatan di mana Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk kita memperbaiki, kesempatan untuk kita berubah, marilah kita mempergunakannya dengan sebaik mungkin. Dan mengevaluasi setiap kehidupan kita, apakah kehidupan ini adalah kehidupan yang telah berkenan di hadapan Allah, ataukah jauh daripada perkenanan Allah. Yakin dan percayalah bahwa ketika kita mengambil kesempatan ini, mempergunakan kesempatan yang Allah berikan, maka Roh Kudus Allah akan memampukan setiap kita untuk menjalani dan memiliki perubahan-perubahan itu. Perenungan yang pertama bagi setiap kita adalah jadilah pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Hari lepas hari itu yang menjadi tempat pengujian kemurnian setiap kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah Tuhan maju bersama dengan kita? Artinya Tuhan maju dan Tuhan berada bersama dengan orang-orang yang dikasihi dan diperkenankan di hadapannya. Yang kedua yang menjadi perenungan kita adalah hidup yang diberkati oleh Allah. Ketika kita berbicara tentang berkat, mungkin saja terlintas di dalam pikiran kita berkat itu adalah sesuatu yang bisa kita lihat, sesuatu yang bisa kita pakai, dan sesuatu yang bisa kita nikmati. Berbicara tentang berkat bukan hanya persoalan jasmani, bukan hanya tentang kekayaan, atau bukan hanya tentang kelimpahan dan kesehatan, tetapi berkat Tuhan melimpah dan diwujudkan di dalam segala hal. Kita melihat satu sosok tokoh Deborah, yaitu tokoh yang diberkati oleh Tuhan, di mana Deborah menjadi berkat bagi banyak orang. Itu adalah berkat dia dari Tuhan. Diberkati dan menjadi berkat bagi sesamanya.
Kita percaya bahwa di dalam setiap hari berkat Tuhan itu tercurah atas setiap kita. Bagaimanakah kita mengungkapkan syukur kita di hadapan Allah? Sehingga perenungan kita yang kedua ini menyadarkan kepada setiap kita, supaya ketika kita menikmati dan mensyukuri berkat Tuhan, kita tidak lagi hidup di dalam kekhawatiran dan tidak lagi hidup di dalam kebimbangan kita. Ketika kita hidup di dalam kekhawatiran, kebimbangan, dan ketakutan kita, mungkin saja kita bisa menjadi pribadi yang tidak percaya kepada berkat dan kuasa Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah pribadi-pribadi yang dipilih oleh Allah untuk menjadi umat kesayangannya. Artinya ketika Allah memilih kita, maka Allah tidak akan membiarkan kita. Tetapi Allah akan senantiasa memperlengkapi dan mencukupkan setiap hal di dalam kehidupan hari lepas hari. Yaitu salah satu bentuk berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kita sebagai seorang wanita adalah berkat kewibawaan sebagai seorang perempuan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, setiap wanita memiliki wibawanya. Salah satunya adalah melalui sikap. Bagaimana dia bersikap. Sikap ini muncul daripada perlakuan yang ditampilkan setiap hari. Maka dari situ orang bisa menilai bagaimanakah seorang perempuan dikatakan berwibawa dan bermartabat. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, berkat kewibawaan ini harus benar-benar kita jaga. Oleh karena disitulah terpancar bagaimana kehidupan kita sebagai seorang wanita milik Allah. Kehidupan kita adalah kehidupan yang diberkati, artinya kehidupan kita juga harus menjadi berkat bagi sesama kita. Bukankah Tuhan maju bersama dengan kita? Bukankah Tuhan berkarya di dalam kita? Oleh karenanya, marilah setiap kita menjadi wanita-wanita yang selalu percaya kepada kuasa Allah dan selalu berpengharapan di dalam Dia. Kita tidak lagi menjadi wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang selalu khawatir, yang selalu takut, yang selalu bimbang, tetapi kita menjadi perempuan-perempuan yang bijaksana setiap waktu. Dan kita menjadi perempuan-perempuan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan maju bersama dengan kita. Tuhan ada di depan kita, memimpin setiap langkah kita, dan membimbing supaya kita sampai kepada tujuan kita, yaitu memuliakan Tuhan. Kiranya perenungan firman Tuhan yang singkat pada sore hari ini memberkati setiap kita. Menjadikan setiap kita perempuan-perempuan yang berkenan, yang berwibawa, dan yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan masuk di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ketika Tuhan memberkati kehidupan setiap kami. Tuhan memberkati setiap kami dengan cara Tuhan yang ajaib, yang bahkan tidak kami mengerti. Tetapi kami percaya ketika Tuhan memilih setiap kami, Tuhan akan mencukupkan setiap hal yang kami perlukan. Dan kami berdoa ya Bapa, jadikanlah setiap kami wanita-wanita yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Wanita-wanita yang selalu memuji akan kebesaran Tuhan. Dan kami menjadi wanita-wanita yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, pakailah kehidupan setiap kami, supaya kami juga menjadi berkat yang memberkati sesama kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan memimpin kita untuk masuk di dalam pokok doa syafaat kita. Yang pertama, mari setiap kita terus berdoa bagi perkembangan pemulihan bangsa kita Indonesia, bahkan juga bagi seluruh dunia yang sedang berusaha dan berupaya,
supaya Tuhan senantiasa menolong. Dan yang kedua, kita akan berdoa untuk persiapan new normal, di mana kita nanti akan masuk di dalam penyesuaian dan harus mentaati setiap protokol pemerintah, supaya senantiasa kita dimampukan oleh Tuhan. Dan kita terus berdoa untuk setiap kehidupan jemaat GKKA Sidoarjo, supaya senantiasa dipelihara di dalam Tuhan, baik itu secara jasmani, bahkan secara rohani. Mari ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita masuk di dalam doa, dan saya akan memimpin di dalam doa. Bapa kami ada di dalam kerajaan surga, saat ini kami kembali datang di hadapan-Mu. Kami berdoa menyerahkan bangsa kami Indonesia di dalam pemulihan yang terjadi. Bersyukur untuk setiap campur tangan Tuhan yang Tuhan nyatakan atas bangsa kami ya Bapa. Walaupun pada saat ini masih ada masyarakat yang masih positif terkena COVID-19, tetapi kami bersyukur campur tangan Tuhan boleh melawat setiap orang-orang yang boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan. Dan terus menyerahkan untuk setiap proses pemulihan bangsa kami. Kiranya Tuhan juga senantiasa menolong, menguatkan setiap para tenaga medis yang juga sampai saat ini masih terus bekerja keras. Dan bahkan juga memakai setiap pemerintah yang boleh memerintah dan juga mengupayakan setiap hal demi pemulihan bangsa kami. Dan bahkan kami juga terus berdoa untuk situasi dunia saat ini ya Bapa. Di sana sini terjadi kekacauan, kiranya Tuhan memberikan belas kasihan-Mu kepada dunia ini. Supaya setiap kami ya Bapa, menjadi manusia-manusia yang mengingat bahwa kami memiliki Tuhan yang harus kami puji, yang harus kami muliakan. Dan bukan kami memuliakan diri kami sendiri. Pakailah setiap kami umat-Mu ya Tuhan, untuk boleh menyatakan setiap kebesaran Tuhan, untuk boleh menceritakan kebesaran Tuhan kepada sesama kami yang lainnya yang belum percaya, supaya mereka menerima anugerah keselamatan daripada Engkau. Terus berdoa bagi pemulihan bangsa kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu melawat, yang selalu memberkati untuk setiap kehidupan manusia yang ada di bumi ini. Supaya kami menjadi manusia-manusia yang senantiasa menjadi berkat dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami terus berdoa ya Bapa untuk persiapan new normal yang sebentar lagi akan bersama-sama kami jalani. Biarlah di dalam setiap penyesuaian demi penyesuaian, bahkan setiap protokol daripada pemerintah, kami boleh mentaatinya dengan rasa takut dan gentar bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini kami juga berdoa, menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini, dimanapun setiap mereka berada, bersama dengan keluarga, atau bersama dengan setiap sanak saudara. Kiranya Tuhan juga senantiasa melindungi dan memberkati setiap kehidupan jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat komisi wanita yang mungkin pada saat ini sedang ada di dalam kelemahan tubuh, yang sedang ada di dalam masa-masa usia lanjut. Biarlah kiranya Tuhan juga senantiasa memeliharakan kehidupan setiap mereka. Bahkan juga mungkin di antara setiap kami ada yang sedang mengalami penderitaan dan kesusahan Tuhan. Lawatlah setiap kami. Nyatakanlah kebesaran dan kasih-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, menyerahkan juga untuk setiap pelayanan demi pelayanan yang dikerjakan. Baik itu yang dikerjakan oleh para hamba Tuhan, para diaken, dan juga para aktivis, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, menolong setiap kami. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah setiap kami, anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menjadikan kami pribadi-pribadi yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucapkan syukur kami, haleluya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama mengakhiri persekutuan sore hari ini. Mari sebagai respon kita orang-orang percaya,
terkhususnya wanita-wanita yang percaya di dalam kuasa Allah. Kita pujikan bersama, bangkit serukan nama Yesus. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita masuk di dalam doa mengakhiri persekutuan sore hari ini. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pertolongan dan pimpinan Tuhan sepanjang persekutuan kami di tempat kami masing-masing. Berdoa supaya setiap kami menjadi wanita-wanita yang selalu percaya dan mengandalkan Tuhan. Tidak lagi menghidupi setiap kekhawatiran kami, tetapi kami menjadi wanita-wanita Allah yang senantiasa hidup di dalam perkenanan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, menyerahkan setiap kami di dalam pertolongan dan pemeliharaan Tuhan hari lepas hari. Supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang memberkati setiap orang yang kami jumpai, bahkan menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan kita di dalam Allah Roh Kudus, memberkati setiap kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.